Bayangkan dua orang sedang bermain. Yang satu ingin menang secepat mungkin. Ia menghitung skor, melihat lawan, dan fokus mengalahkan siapapun yang ada di depannya. Yang satunya lagi bermain tanpa garis akhir yang jelas. Ia tidak sibuk mengalahkan siapapun. Fokusnya hanya satu, memastikan permainan ini terus berjalan, hari ini, besok, dan selama mungkin. Perbedaannya bukan soal semangat, tapi cara memandang hidup. Disinilah gagasan dari Simon Sinek terasa sangat membumi sekaligus menampar. Ia mengajak kita melihat bahwa banyak aspek hidup, karir, bisnis, hubungan, bahkan jati diri, bukanlah permainan dengan garis finish. Tidak ada momen selesai, tidak ada papan skor final. Tapi anehnya, kita sering memperlakukannya seolah-olah ada. Kita hidup seakan-akan hidup ini lomba cepat. Siapa paling sukses duluan? Siapa paling kaya? Siapa paling terlihat menang? Kita membandingkan diri dengan orang lain, menghitung pencapaian, dan merasa gagal ketika tertinggal. Padahal, kita sedang bermain permainan yang tidak pernah dimaksudkan untuk dimenangkan. Permainan terbatas punya aturan jelas, pemain jelas, dan akhir yang jelas. Tapi hidup tidak bekerja seperti itu. Pemain datang dan pergi. Aturan berubah, tujuan bergeser. Dan ketika kita memaksakan pola pikir menang kalah pada sesuatu yang tak berujung, yang terjadi bukan kepuasan, melainkan kelelahan. Sinek menyebut inilah kesalahan besar banyak individu dan organisasi, bermain permainan tak berbatas dengan pola pikir terbatas. Kita ingin menang cepat, kita ingin hasil instan, kita ingin terlihat unggul sekarang. Akibatnya, kita mengorbankan hal-hal jangka panjang, kepercayaan, integritas, kesehatan, makna. Dalam permainan tak berbatas, tujuan bukan menang. Tujuannya adalah bertahan dan berkembang, terus bermain, terus relevan, terus setia pada nilai bahkan saat hasilnya tidak langsung terlihat. Ini bukan tentang mengalahkan orang lain, tapi tentang melampaui diri sendiri dari waktu ke waktu. Masalahnya, pola pikir ini tidak populer. Dunia memberi penghargaan pada pemenang jangka pendek, pada angka, pada ranking, pada viral. Tapi permainan tak berbatas menuntut kesabaran. Ia menuntut kita menerima bahwa hasil terbaik sering datang pelan, tidak spektakuler, dan jarang dipuji di awal. Dalam konteks anak muda, ini sangat terasa. Banyak dari kita merasa tertinggal di usia tertentu. Merasa harusnya sudah sampai sini. Padahal kita sedang membandingkan bab awal hidup kita dengan bab tengah hidup orang lain. Kita lupa bahwa tidak semua orang bermain dengan tujuan yang sama. Dan yang lebih penting, tidak semua permainan punya garis akhir yang sama. Sinek juga menekankan pentingnya just cause atau alasan besar yang membuat kita terus bermain bahkan saat sulit. Bukan target, bukan ambisi sesaat, tapi keyakinan jangka panjang tentang dunia seperti apa yang ingin kita bangun atau kontribusi apa yang ingin kita jaga. Tanpa ini, kita mudah menyerah ketika keadaan tidak menguntungkan. Permainan tak berbatas juga mengubah cara kita memandang kegagalan. Dalam permainan terbatas, kalah berarti selesai. Dalam permainan tak berbatas, kegagalan adalah bagian dari perjalanan. Ia bukan akhir, tapi informasi. Kita belajar, menyesuaikan, lalu lanjut bermain. Yang berbahaya bukan gagal, tapi berhenti karena ingin terlihat menang. Ada juga keberanian besar yang dibutuhkan, keberanian untuk tidak meniru. Dalam permainan terbatas, meniru strategi pemenang terlihat masuk akal. Tapi dalam permainan tak berbatas, meniru seringkali membuat kita kehilangan identitas. Kita sibuk mengejar posisi orang lain, sampai lupa apa yang sebenarnya ingin kita jaga. Pola pikir tak berbatas membuat kita lebih tahan terhadap perubahan, karena tujuannya bukan mempertahankan status, tapi menjaga arah. Ketika aturan berubah, kita tidak panik, kita menyesuaikan, karena kita tahu apa yang tidak boleh berubah, nilai inti. Dalam hubungan, ini juga sangat relevan. Banyak hubungan rusak karena diperlakukan seperti permainan menang kalah. Siapa benar, siapa salah, siapa unggul. Padahal hubungan yang sehat adalah permainan tak berbatas. Tujuannya bukan menang argumen hari ini, tapi menjaga hubungan tetap hidup esok hari.
Hidup dengan pola pikir tak berbatas membuat kita lebih sabar pada proses diri sendiri. Kita tidak lagi terburu-buru membuktikan apapun. Kita fokus membangun fondasi yang kuat. Kita berhenti bertanya, aku sudah sampai mana dibanding mereka? Dan mulai bertanya, apakah aku masih setia pada arah yang kupilih? Ini bukan berarti hidup jadi santai tanpa ambisi. Justru sebaliknya, ambisi menjadi lebih dewasa. Kita bekerja keras bukan untuk piala cepat, tapi untuk sesuatu yang layak diperjuangkan lama-lama. Kita memilih langkah yang mungkin lebih lambat, tapi lebih jujur. Pada akhirnya, pesan dari permainan tak berbatas ini sangat sederhana, tapi sulit dipraktekkan. Hidup bukan tentang menang cepat, tapi tentang bermain dengan benar dalam waktu lama, tentang memilih arah yang bisa kita jalani tanpa kehilangan diri sendiri. Karena di dunia yang sibuk menghitung skor, keberanian terbesar justru adalah berhenti bertanya siapa yang menang dan mulai bertanya apakah permainan ini masih layak kita lanjutkan. Satu lapisan penting yang sering terlewat, yaitu ketenangan batin. Pola pikir permainan tak berbatas bukan hanya soal strategi hidup, tapi cara kita bernafas di tengah tekanan. Ketika kita berhenti melihat hidup sebagai lomba cepat, sesuatu yang halus berubah. Kita tidak lagi panik setiap kali orang lain melesat lebih dulu. Kita tidak langsung merasa gagal hanya karena hasil belum terlihat. Dalam permainan tak berbatas, kesabaran bukan pasrah. Ia adalah bentuk kepercayaan. Kepercayaan bahwa langkah kecil yang konsisten lebih berharga daripada lonjakan sesaat yang melelahkan. Kita belajar menghargai proses yang tidak viral, kerja yang tidak langsung terlihat, dan pertumbuhan yang tidak bisa dipamerkan. Banyak kecemasan anak muda lahir dari ilusi waktu, seolah-olah ada tenggat waktu tak tertulis yang harus dikejar. Usia segini harus begini, umur segitu harus begitu. Pola pikir ini masuk akal jika hidup adalah permainan terbatas. Tapi jika hidup adalah permainan tak berbatas, tenggat waktu itu kehilangan kekuatannya. Yang penting bukan cepat sampai, tapi tidak tersesat. Istilah perdagangan banyak permainan tak berbatas. Pola pikir ini juga mengubah cara kita mengambil keputusan sulit. Kita tidak lagi bertanya, apa yang paling menguntungkan sekarang? Tapi apa yang masih bisa kupertanggungjawabkan dalam 5 atau 10 tahun ke depan? Pertanyaan ini mungkin membuat langkah terasa lebih lambat, tapi biasanya menyelamatkan kita dari penyesalan jangka panjang. Dan mungkin, yang paling membebaskan, kita berhenti mengukur diri dengan skor orang lain. Kita mulai menghargai ritme sendiri. Bukan karena kita lebih baik, tapi karena kita sadar permainan kita berbeda. Setiap orang punya konteks, nilai, dan tujuan yang tidak bisa diseragamkan. Pada akhirnya, hidup dengan pola pikir tak berbatas adalah latihan untuk tetap hadir bahkan ketika tidak ada tepuk tangan. Tetap melangkah bahkan ketika tidak ada jaminan. Tetap setia bahkan ketika jalan memutar. Karena hidup yang bermakna jarang terlihat seperti kemenangan cepat. Ia lebih sering terlihat seperti seseorang yang memilih untuk terus bermain dengan jujur, dengan sadar, dan dengan kesabaran, bahkan ketika dunia menyuruhnya berhenti.